Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih tongkat itu lah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Ayat 6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ayat 8, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum bunga badam, mengembangkan bunga badam, dan berbuahkan buah badam. Wow. Bapak Ibu perhatikan ayat 6 sampai 8 dari Bilangan pasal 17, hanya satu tongkat yang berbunga, ya, hanya satu tongkat yang mengeluarkan tunas, mengeluarkan kuntum, lalu mengeluarkan buah, yaitu buah badam. Bapak Ibu kalau perhatikan, malam ini saya bicara tentang tongkat otoritas. Saat itu Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengumpulkan tongkat-tongkat dari para pemimpin ke-12 suku Israel. Saat untuk menentukan pemimpin. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang bersungut-sungut, bahkan mereka berkata kepada Musa dan Harun, siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin? Dan tujuan daripada Tuhan suruh mengumpulkan tongkat-tongkat pemimpin, itu berarti bahwa tongkat itu menggambarkan, mewakili kepemimpinan, otoritas. Sehingga tujuannya adalah untuk menghentikan persungutan, pemberontakan orang Israel pada waktu itu. Makanya di itu harus ditulis nama suku sesuai pemegang tongkatnya. Lewi Harun, Yehuda siapa nanti baca. Dan salah satunya tongkat Harun dari suku Lewi. Nah, ketika tongkat-tongkat tersebut ditaruh dalam kemah tabut perjanjian berada. Jadi dalam hal ini ingat kemah tabernakel Musa dibagi dalam 3 bagian, yaitu halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Halaman itu ada 2 benda di sana, yaitu kolam pembasuhan, mesbah korban bakaran ada di halaman. Dalam ruang kudus ada 3 benda, sebelah kanan kaki dian emas, sebelah kiri adalah meja roti pertunjukan. Di depan tabut perjanjian atau ruang maha kudus itu ada mesbah ukupan, atau disebut mesbah doa. Sedangkan di dalam ruang maha kudus itu hanya ada 1 benda di sana, yaitu disebut tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu mana dan nanti tongkat Harun yang berbunga itu. Lalu 12 tongkat itu, saudara, harus ditaruh di dalam, bukan di halaman, bukan ditaruh di ruang kudus, tapi harus ditaruh di dalam ruang maha kudus. Bapak Ibu perhatikan, ketika tongkat-tongkat tersebut ditaruh dalam kemah, di mana tabut perjanjian berada, perhatikan ya, dalam waktu semalam, dalam waktu 1 malam, tongkat tersebut bertunas. Tongkat tersebut dalam hal ini adalah tongkat Harun bertunas. Mengeluarkan bunga, bahkan hingga buah kuntum, bahkan buah badem.
Tapi hari ini saya tidak ingin berbicara tentang pemilik tongkat itu, yaitu Harun. Namun saya ingin mengekspos tongkat itu sendiri. Makanya saya sengaja memberikan tema tongkat otoritas. Begini Bapak Ibu, tongkat yang sebelumnya adalah sebatang pohon yang ditanam di tanah sebagai sebuah pohon. Tujuannya adalah sebatang pohon itu, tujuannya supaya dia hidup, lalu menghasilkan buah. Sayangnya begini, tidak untuk pohon yang satu ini. Pohon badam yang satu ini dipotong dan dipisahkan dari akarnya sewaktu ia masih cukup muda. Itu prosesnya. Kulit batangnya kemudian dikelupas, lalu dijemur hingga kering. Ingat, kalau mereka di padang gurun itu begitu panas, jadi cepat kering. Tentu ini sebuah proses yang sangat menyakitkan. Otomatis bahwa pohon itu yang sudah terlepas dari akarnya, dikupas kulitnya, pasti mati dari semua impian. Ia tidak mungkin akan berbuah lagi. Lalu kemudian ia sekarang memiliki jati diri yang baru, yaitu yang namanya sebatang tongkat. Ia memiliki jati diri yang baru yang saya sebut dengan sebatang tongkat. Nah, pada zaman itu tongkat adalah batang kayu yang kuat yang dibawa oleh para gembala. Nah, para gembala tidak hanya menggunakan tongkat sebagai alat untuk membantu ia berjalan di tanah yang sulit yang ia lalui, namun juga tongkat itu menjadi senjata di tangannya untuk menjaga kawanan dombanya dari ancaman dan serangan binatang buas. Jadi tongkat itu adalah lambang kepemimpinan dan otoritas, makanya sebut dengan tongkat otoritas. Jadi pohon yang telah mati atas impiannya itu dibawa Tuhan ke dalam sebuah rencana yang lebih tinggi. Menjadi sebuah lambang kepemimpinan. Wow. Ingat baik Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa kita adalah pohon tarbantin kebenaran. Kalau Bapak Ibu lihat dalam, kalau nggak salah Yesaya pasal 61-62, pohon tarbantin kebenaran, tanaman kegemaran Allah sendiri. Mazmur 1 berkata bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi saudara, ada sesuatu yang berbeda di sini yang saya mau ekspos kepada saudara, mau jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kita ini adalah pohon yang telah mati. Mungkin Anda mati atas impian, pengharapan-pengharapan mati. Rasanya begini, tidak ada jalan keluar, rasa tidak ada pertolongan. Tapi ingat baik-baik begini, Tuhan membawa semua rencana yang telah mati, yang rasanya tidak ada pengharapan, hopeless itu, untuk sebuah rencana yang lebih tinggi. Saya sebut ini jadi sebuah lambang kepemimpinan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar di situ, bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang lebih tinggi bagiku. Amin. 5 juta triliun kali. Apakah hal ini sangat familiar bagi Anda dan saya? Mungkin Anda berkata, ya mungkin itu saya. Saya telah mati bagi impian-impian saya. Nggak ada lagi pengharapan pastor. Semua orang pergi tinggalkan saya. Hidup saya hancur, bisnisnya hancur, keluarga hancur. Yang tadi saya punya mimpi untuk lebih gini, nggak terjadi. Yang tadi saya punya impian untuk ini, hancur. Saya investasi uang begitu banyak, tapi hasilnya justru orang bawa lari. Sepertinya nggak ada pengharapan. Itu seperti tongkat yang tadinya akarnya masuk ke dalam tanah, pohon yang tadinya akar masuk ke dalam tanah, sekarang dipotong, dikuliti, kemudian dijemur, lalu dikeringkan, lalu cuma menjadi sebatang pohon. Nah, mari saya beritahukan kepada saudara. Saya beritahukan ini kepada saudara. Tuhan membawa kita ke dalam sebuah proses yang tidak menyenangkan dan sangat berat. Mungkin bagi beberapa ibu, kenapa ini harus saya alami? Saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami sebuah proses
Dan proses itu tidak menyenangkan. Saudara dan saya sedang berjalan di jalan yang benar. Kecuali kalau itu Anda buat dosa, maka perlu bertobat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah benar, hidup benar, ikut Tuhan benar, lalu Anda diproses, Anda berjalan dalam jalan yang berat, maka saya beritahukan itu jalan yang benar. Saya beritahukan jangan menyerah dengan proses yang Anda alami. Bertahanlah. Tulis. Saya tidak boleh menyerah dengan proses yang saya alami. Saya harus bertahan. Amin 5 juta triliun kali. Haleluya. Tuhan sedang membentuk kita untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sekarang. Lihat itu Bapak Ibu. Lihat itu sebagai sebuah pengharapan. Bahwa ketika saya diproses sekarang, maka Tuhan sedang membentuk saya. Mempersiapkan saya untuk saya lebih besar dari apa yang saya bisa pikirkan dan lihat sekarang. Siapa Pastor Luther Dias? Seorang yang berasal dari sebuah desa kecil yang ada di puncak gunung dan tidak ada yang kelihatan. Tapi ketika mengikuti Tuhan, maka Tuhan memprosesnya, membentuknya. Kami melewati jalan-jalan sempit, di mana ketika kita melewati proses, tidak ada satu teman pun yang telepon kita. Saya pernah bersaksi untuk beli telur 1 buah, saya tidak punya uang sama sekali. Tapi saya selalu berkata kepada istri saya begini, ada Tuhan. Ini tidak akan melampaui kekuatan kita. Kalau ini Tuhan izinkan kita mati dengan cara seperti ini, biar kita mati. Tapi bukan berarti kita nggak percaya Dia. Hari ini kalau saya ada sampai hari ini, itu karena melewati begitu banyak proses besar. Tuhan sedang membentuk Anda dan saya untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Tulis di kolom komentar. Tuhan sedang membentuk saya hari ini untuk saya suatu saat nanti akan lebih besar dari diri saya sekarang. Jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Semua kita punya jalur lari sendiri-sendiri. Bapak Ibu tidak boleh berlari di jalur orang lain sekalipun sampai lebih awal. Kita akan didiskualifikasi. Sama seperti pohon badam itu. Ia ditentukan bukan sekedar menghasilkan buah. Amin. Ia ditentukan menjadi sebuah lambang kepemimpinan. Kalau ia cuma hanya sebatang pohon, nggak ada yang hargai. Tapi ketika ia terlepas dari akarnya, mungkin kalau pohon badam itu bisa bicara, dia berkata, sakit banget, berat banget, aku sudah tidak punya pengharapan, karena logikanya harus ada akar baru aku berbuah. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan menentukan pohon badam ini menjadi sebuah lambang kepemimpinan yang saya sebut dengan tongkat otoritas. Ada kalanya cara Tuhan berbeda dengan cara saudara dan saya berpikir. Satu-satunya cara untuk Bapak Ibu bisa mengerti rancangan Tuhan adalah yang pertama, setuju dengan apa yang Tuhan katakan, selaraskan langkah-langkah dengan langkah-langkah Tuhan, dan yang ketiga, belajar ucap syukur. Pohon badam ini tidak pernah berpikir suatu saat dia akan menjadi lambang kepemimpinan. Bahkan Tuhan membawa pohon badam yang telah menjadi tongkat itu ke sebuah pengalaman supranatural yang menakjubkan. Wow. Yang tadinya dia ada di padang gurun, tiba-tiba dia bisa ada di dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Tapi pohon badam yang tadinya katanya sudah tidak punya pengharapan, dia mengalami sebuah pengalaman supranatural, sekalipun itu semalam. Bahkan saya katakan itu sesuatu yang wonderful, sesuatu yang menakjubkan. Saat bangsa Israel bersungut-sungut dengan kepemimpinan Musa dan Harun, Tuhan memerintahkan tongkat dari ke-12 suku Israel ditaruh di dalam ruang Maha Kudus. Tahukah Bapak Ibu, di dalam hadirat Tuhan, hanya dalam satu malam, ingat Bapak Ibu ya,
Dalam hadirat Tuhan, hanya dalam satu malam, tongkat itu bertunas. Hanya dalam satu malam, tongkat itu berbunga. Hanya dalam satu malam, tongkat itu berbuah. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Kalau Bapak Ibu ingin melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita, maka one night with the king. Anda harus punya satu malam dengan Tuhan. Bahkan kita telah melewati sekolah doa. Anda harus punya encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Anda harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat, perhatikan baik-baik ya. Padahal tongkat itu tidak menyentuh tanah. Dia berada dalam sebuah kemah yang gelap, yang tertutup dari sinar matahari. Padahal kan secara ilmu, pengetahuan, pertanian, secara alami untuk dapat bertunas saja dibutuhkan proses. Yang pertama, kelembaban tanah. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, harus terjadi fotosintesis. Dan yang keempat itu adalah dia harus butuh air. Yang kelima, campur tangan manusia, yaitu pupuk dikasih. Dan untuk menghasilkan buah, sebuah pohon butuh waktu bertahun-tahun. Pohon mangga harus 5 tahun. Ya jagung 3 tahun lah. 3 bulan lah, tapi kering sampai ke akar-akarnya setelah dipanen. Tapi pohon mangga butuh waktu 5 tahun. Ini pohon badam. Hanya one night with the king. Satu malam dengan sang raja di atas segala raja. Berubah sama sekali. Wow, 5 juta triliun kali. Luar biasa. Namun, Bapak Ibu perhatikan ini, tongkat pohon badam itu, dengan berada dalam hadirat Tuhan selama 1 malam, dia bisa bertunas, dia bisa berbunga, dia bisa menghasilkan buah. Tahukah kita bahwa saudara dan saya ini adalah sebuah tongkat yang akan dipakai menjadi lambang otoritas. Ketika Anda buka mulut, roh-roh jahat tunduk. Ketika Anda bersuara, setiap masalah yang jadi raksasa akan ditaklukkan. Seperti yang dialami oleh tongkat tersebut. Saat saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat dan tujuan, mungkin saudara dan saya harus mengalami mati visi lebih dulu. Mati bagi mimpi-mimpi Anda lebih dulu. Sebab kalau sebuah benih tidak mati, dia hanya sebuah benih saja. Tapi kalau sebuah benih jatuh dalam tanah dan mati, maka dia akan tumbuh menghasilkan banyak buah. Ada beberapa daripada Bapak Ibu mimpi-mimpinya mati. Saya katakan kepada Bapak Ibu, bersabarlah untuk sebuah pertumbuhan yang hebat. Caranya gimana? Masuk dalam hadirat Allah. Namun ketika tiba saatnya, ketika saudara dan saya terus berpegang pada janji, menghafal firman, memperkatakan, bergantung kepadanya, mempercayainya, bukan karena dilihat dengan mata, tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. One day, ketika Anda terus dalam hadirat Tuhan, semua impian yang harusnya dicapai dalam waktu, harusnya bertahun-tahun, butuh 5 tahun, butuh 10 tahun, itu sanggup dibuat Tuhan terwujud hanya dalam 1 malam. Saya nggak lihat amen unlimited kali. Saya nggak lihat amen 10 juta triliun kali. Saya nggak lihat. Jemaat Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Kesalahan terbesar kita bukan karena kita kurang tahu firman. Bukan karena kita kurang berdoa. Bukan karena kita kurang ibadah. Tapi kesalahan terbesar kita adalah kita nggak bersabar diam dalam hadirat Tuhan. Kita pikir Tuhan itu dukun simsalabim, tangan bergetar-getar, gitu-gitu. Kita harus menanti-nantikan waktunya. Ketika Bapak Ibu mengerti tentang ini,
Makanya ada orang yang ngotot. Kenapa Tuhan nggak jawab saya? Kenapa Tuhan jawab dia? Jangan ukur kebaikan kita. Jangan ukur kesalehan kita. Lalu kita bawa ke hadapan Tuhan untuk mengukur orang lain. Dan mempertanyakan keadilan Tuhan. Semua impian yang harusnya Anda capai membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dapat Tuhan wujudkan hanya dalam satu malam saja. Dan itu terjadi kepada tongkat Harun. Satu hal yang kita perlu garis bawahi itu begini. Ketika semua itu terjadi, kita harus tahu bahwa semua itu bukan karena kuat dan gagah kita. Itu dulu. Makanya Tuhan harus tahu hati. Bayangkan kalau satu malam ini Anda diberkati Tuhan, besok Anda diberkati Tuhan. Yang tadinya Anda nggak punya apa-apa, tiba-tiba besok Anda diberkati Tuhan. Tiba-tiba malam ini yang tadinya Anda sakit sudah bertahun-tahun, besok pagi bangun dan Anda sehat walafiat. Tuhan harus tahu hati dulu. Jangan-jangan ketika kita sehat walafiat, buat dosanya lebih banyak. Jangan-jangan ketika kita diberkati dengan uang begitu banyak, punya istri tambah 5. Kan Tuhan lebih tahu hati. Atau tambah menjauh dari Tuhan. Jadi harus mengerti dulu bahwa semua ini bukan tentang kuat gagah, bukan kuat Harun di sini. Harun hanya punya sebatang tongkat badang yang tidak ada artinya, sudah dikeringkan. Tapi ketika Tuhan mau pakai itu menjadi lambang otoritas, dia harus ada di dalam hadiratnya. Ketika kita tahu bahwa bukan kuat gagah kita, maka saat itu ego keakuan kita telah mati, hancur, sudah nggak ada lagi. Sudah nggak berkata itu karena saya. Itu karena didoakan sama, itu karena dinubuatin pastor maka terjadi. No. Saya belajar Alkitab katakan kalau kamu melakukan sesuatu dan terjadi sesuatu, katakan bahwa saya hanya hamba yang tidak berguna. Kalau saya doakan orang dan orang sembuh, menubuatkan orang dan benar, dan dia terjadi dan mengalami terobosan, saya katakan saya cuma hamba yang tidak berguna. Saya harus submission kepada Raja Tuanku, Baal Hamon, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang empunya tuayan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita dapat berkata dengan ucapan syukur, semua ini tentang Tuhan dan kemuliaannya. Seperti tongkat itu yang kemudian disimpan dalam tabut perjanjian, untuk menjadi peringatan bagi generasi-generasi yang akan datang. Selanjutnya, demikian juga hidup Anda dan saya. Harusnya menjadi sebuah tanda peringatan, tongkat otoritas. Ketika Anda berjalan, saudara dan saya berjalan dalam panggilan Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai suami, istri, anak-anak muda, harus berjalan dengan penuh kesetiaan. Kita harus menjadi sebuah be a role model. Menjadi sebuah teladan bagi generasi yang selanjutnya. Generasi selanjutnya harus belajar daripada kita. Belajar dari kita tentang apa? Kehendak Tuhan yang terjadi. Mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan sampai mereka nggak belajar apa-apa dari kita tentang kehendak Tuhan. Karena itu akan membuat mereka punya energi besar untuk mereka belajar kembali. Bagi saya itu kerugian. Tapi kalau mereka bisa belajar sesuatu dari kita, tentang kehendak Tuhan dalam kita, menjadi tongkat otoritas, tanda isyarat, maka bagi saya itu sebuah kehormatan. Wow. Kalau anak-anak bisa berkata begini, Mama, Papa, saya belajar sesuatu dari Papa dan Mama, tentang apa yang Tuhan katakan, itu sebuah kehormatan yang Tuhan kasih kepada Anda. Ketika jemaat atau pekerja berkata, Bapak Gembala, Pastor, saya belajar sesuatu dari apa yang Tuhan kerjakan oleh pastor. Mungkin mereka lihat imanmu, mungkin mereka melihat komitmen kesetiaanmu, mungkin mereka melihat kerelaan hatimu melayani, mungkin mereka melihat bagaimana Anda dan saya ketika disalahkan, tapi tetap melayani dengan ramah. Maka Bapak Ibu, itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Nanti kembalikan itu kepada Tuhan. Haleluya. Nggak ada amin saya lihat. Hanya Ibu Esther yang amin.
Haleluya. Tongkat juga bisa bicara tentang apa? Dengan cepat tongkat bisa bicara tentang identitas, tanda atau identitas. Musa bisa mengenal tongkat Harun yang berbunga. Bagaimana Musa bisa mengenal bahwa itu tongkat, bahwa Musa bisa tahu bahwa itu tongkat Harun? Karena dari buah badamnya, Musa kenal tongkat Harun. Identitas kita itu ada di mana? Bukan pada harta benda kita. Banyak kali orang membangun sebuah identitas itu dengan apa yang bisa dinilai oleh manusia. Nggak habis-habisnya. Identitas itu tidak berhubungan dengan apa yang bisa dinilai dari yang bisa dilihat dengan mata. Identitas itu adalah apa yang ada di dalam saudara dan saya. Dan itu berhubungan dengan roh kita dengan Tuhan. Jadi kalau mau ukur identitas seseorang, tidak bisa ukur dari apa yang dia pakai di tangan, dia pakai di baju, rumah yang dia tinggal, kendaraan yang dia naik, tidak bisa. Karena ada yang lebih kaya dari kita. Ada yang lebih bagus dari yang kita pakai. Identitas kita itu diukur dari apa yang ada dalam kita. Kalau yang dalam kita adalah God's presence, hadirat Allah. Wow, itu nggak bisa diukur, saudara. Terlalu mahal. Kalau orang itu selalu punya komitmen dengan Tuhan, maka dia nggak akan takut hadapi masalah. Saya nggak bilang bahwa semakin orang dekat dengan Tuhan nggak ada masalah. Justru satu neraka serang dia. Ketika Anda semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, satu neraka serang saudara. Kalau dia punya senjata pamungkas, seluruh senjata pamungkas diarahkan kepada Anda. Karena Anda berbahaya. Setan mencoba menghentikan Anda. Karena itu kalau orang punya koneksi dengan sorga, kingdom connection, maka Anda juga akan punya yang namanya kingdom protection. Proteksi kerajaan. Malaikat-malaikat akan memproteksi Anda. Dan saya percaya bahwa ada tanda, pada kita semua ada tanda Tuhan. Amin. Pada kita semua ada tanda Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10 dari Bilangan 17, ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda. Jadi pada semua kita ada tanda Tuhan. Menjadi tanda. Apa saudara? Bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak mendengar lagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil ketika kita diselamatkan bukan untuk diri kita. Tugas kita adalah menyelamatkan orang lain supaya mereka jangan mati. Mati di sini ini kebinasaan kekal. Kata tanda itu Ibraninya edut. Edut itu A-D-U-T-H. Edut itu bicara tentang apa? Saksi. Menjadi saksi. Ya. Atau sebuah bukti. Bukti itu artinya begini, tidak terbantahkan. Saksi bukan cuma satu orang, tapi dipakai jamak, saksi-saksi, jadi lebih dari satu. Ini sama dengan amanat agung Tuhan Yesus ya. Dan ini berhubungan dengan bukti sesuatu yang akan dibuktikan, satu hal yang akan dibuktikan. Dan Tuhan telah membuktikan bahwa cuma sebuah tongkat yang kering sekarang jadi hidup, cuma one night with the king. Dan menjadi saksi artinya Bapak Ibu menjadi saksi sebagai tanda isyarat. Jadi bicara tentang tongkat otoritas. Itu bicara tentang saksi bagi kita sampai sekarang. Haleluya. Dan saudara dan saya harus menjadi saksi dan bersaksi. Seperti tadi yang dilakukan oleh Kristi tadi ya. Itu namanya bersaksi. Membungkamkan musuh dan penendam. Ketika dia bersaksi terus, maka mimpi-mimpi burung nggak datang lagi. Dia udah pakai senjata itu. Mereka mengarahkan dia menurut Wahyu 12 dengan darah anak domba. Perkataan kesaksian yang ketiga adalah tidak menyayangkan nyawanya sampai maut. Ya. Wahyu 12 ayat 11, ayat 10, 11, 12 ya. Kalau nggak salah itu ya. Kemudian tanda.
Ya. Tongkat juga bicara tentang apa? Kalau pertama tadi tanda atau identitas Tuhan pada kita, tongkat juga bicara tentang perjalanan hidup kita. Tongkat itu bicara tentang perjalanan hidup kita. Kejadian 38 ayat 18 lalu lompat ayat 25. Kejadian 38 ayat 18 lalu lompat ayat 25. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu, serta kalungmu, tongkat yang ada di tanganmu, garis itu ya, tongkat yang ada di tanganmu, lalu diberikanlah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Ini siapa? Yehuda dan Tamar. Kalau Tamar ini menantunya sendiri. Ya. Tamar ini menantu Yehuda sendiri. Yehuda nggak kenal dia. Lompat ayat 25. Ayat 25. Kejadian 38 ayat 25. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Jadi orang-orang dulu itu pertama mereka ada punya cap meterai, ada kalung sebagai tanda untuk mengenal mereka, dan yang ketiga mereka punya tongkat untuk bisa mengenal siapa yang punya tongkat itu. Nah, saya nggak bicara cap meterai, saya nggak bicara kalung, tapi salah satu yang untuk bisa mengenal bahwa yang punya tongkat ini, yang dipegang ganti janji yang harus diberikan oleh Yehuda, salah satunya adalah tongkat. Nah, itu ditulis, selalu dipakai seperti buku diari. Jadi ditulis itu dari ujung tongkat sampai ke kepala tongkat. Jadi perjalanan hidupnya dari sedikit dia tulis di ujung tongkat. Kemudian nanti waktu muda ditulis lagi yang naik ke atas. Kemudian waktu dia sudah mulai dewasa, mulai ditulis banyak. Ya. Jadi tongkat pada masa itu ditulis dari bawah ke atas tentang semua perjalanan hidupnya. Makanya bisa dikenalin bahwa itu adalah perjalanan Yehuda. Tongkat Yehuda bisa dikenal karena ada diarinya, ada perjalanannya. Ada nama Yehuda di situ. Jadi tongkat mewakili perjalanan hidup saudara. Apakah penuh dengan otoritas, kuasa, atau sebaliknya Anda adalah pecundang dan orang yang kalah dalam hidup. Mungkin kita pernah buat salah. Mungkin kita pernah berdosa. Yehuda juga pernah buat salah. Yehuda pernah juga berdosa. Dalam kehidupan, dalam perjalanannya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan perjalanan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang pulihkan tongkat Yehuda. Katakan gini, saya punya tongkat otoritas. Itu adalah perjalanan hidup. Hari ini mungkin Anda gagal. Hari ini Anda buat salah. Mungkin berdosa. Tapi ingat baik-baik. Tuhan selalu punya kasih kesempatan untuk pulihkan perjalanan. Saya sebut ini pulihkan tongkat Yehuda. Coba kita lihat Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kenapa Tuhan nggak pakai yang lain? Pedang kerajaan kah? Kenapa pakai tongkat kerajaan? Tidak akan pernah beranjak dari Yehuda. Itu berarti Tuhan pulihkan tongkatnya Yehuda. Perjalanan hidup Yehuda dipulihkan. Lalu diberikan kepada dia otoritas yang saya sebut dengan tongkat otoritas. Tujuannya apa? Memerintah. Lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ini ayat 10 adalah nubuatan untuk keturunan Yehuda.
Jadi Yehuda ketika meniduri, tidur dengan Tamar, lahirlah Peres. Kemudian Nahason, Aminadab, Ram, Salmon, Obed, Boas, Isai, Daud. Yesus Kristus turun dari keturunan Daud. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Wow. Dari orang yang pernah berbuat salah, yang dikenali tongkatnya, perjalanannya, bahwa dia pernah buat salah. Lalu Yehuda pada waktu itu berkata, memang aku yang salah. Aku tidak memberikan anakku yang bungsu kepadanya. Tuhan pulihkan tongkat Yehuda. Lihat lagi Mazmur 60 ayat yang ke-7. Mazmur 60 ayat 7. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim adalah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaan. Wow. Ini orang pernah buat salah. Tiduri menantunya sendiri. Arti nama Yehuda adalah praise. Pujian. Itu seperti tangan Tuhan, seperti tongkat kerajaan. Otoritas kerajaan. Tapi Yehuda secara pribadi, Alkitab katakan begini, dari keturunan Israel, Gilead punyaku. Manasye, Efraim, pelindung kepalaku. Mahkota ada di pikirannya Tuhan karena keturunan Yusuf. Yehuda, tongkat kerajaan. Dia dapat sebuah privilege. Perlakuan khusus. Wow. Nanti Bapak Ibu paralelkan ayat ini diulangi lagi dalam Mazmur 108 ayat yang ke-8. Ya. Mazmur 108 ayat yang ke-8 diulangi lagi Mazmur 60 ayat yang ke-7 oleh pemazmur. Saudara perhatikan baik-baik, Alkitab berkata, Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaan. Sesuatu yang ditulis ulang-ulang oleh King David. Dia sedang menulis bahwa bagaimana Tuhan memulihkan tongkat otoritas, tongkat pulihkan tongkat Yehuda. Kehidupan Yehuda. Saya beritahukan Bapak Ibu, semua kita melewati jalan-jalan yang nggak enak, proses yang berat. Jangan menyerah. Masuk dalam ruang Maha Kudus. Ketemu dengan Dia saja. Maka dalam satu malam, Tuhan bisa membalikan keadaan. Tulis di kolom komentar, ini waktunya pembalikan keadaan ketika saya ketemu dengan pencipta saya.